Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa ya, di Jumat sore ini trip saya dari Jakarta ke arah kampung halaman ya. Ini dari Tanjung Priuk. Saya di Tanjung Priuk sudah dari pukul 17.15, sedangkan jadwal bis itu sekitar jam 19. Ini karena jaga-jaga juga ya, kalau misalnya yang Banjarsari itu tidak berangkat, kemungkinan keberangkatan bus ini akan dipercepat. Nah, karena kali ini yang jadi mandor di Priok ini Pak Mastur ya, ini lebih mengutamakan jumlah penumpangnya ya, minimal 7 gitu ya baru berangkat. Tapi kalau yang sedang bertugas itu Pak Pendi itu lebih mengutamakan jam keberangkatan. Jadi misalnya jam 7 sore ya jam 7 sore gitu kan. Nah, untuk jatah Karangpucung sendiri, kalau misalnya komplit armadanya, ada Tasik, ada Banjarsari, maka berangkatnya pukul 20. Nah, ini karena penumpangnya ya nggak banyak juga, tapi sudah memenuhi kuota minimal ya 7 gitu. Di Banjarsari langsung berangkat setelah yang Tasik ya. Baik Tasik, Banjarsari maupun Karangpucung ini penumpangnya sedang minim ya, seperti biasa ya, seperti sebelum hari raya. Saya sempat ngobrol sama Pak Master dan diberikan catatan mengenai jumlah penumpangnya, ini emang minim-minim. Seperti Karangpucung yang pagi itu berangkatnya 3, pulangnya 4. Kemudian yang Banjarsari hanya bawa 7 yang pagi. Begitu pula dengan yang Tasik. Jadi nggak banyak juga. Nah, kebetulan yang Banjarsari itu 018 ya. Ini sama Pak Nono yang saya pernah kenal dulu, karena pernah bareng ya, dan pada kesempatan ini sempat ngobrol lama ya tentang Budiman ya, dan ternyata menurut Pak Nono ini untuk trayek Karangpucung Priok itu sudah lama sekali, cuma sebentar saja karena mungkin ada miskoordinasi ya dengan personel di lapangan, jadi tidak diteruskan. Nah, baru kemudian pas ini ya, sebelum puasa ini ya, di tahun ini nih diaktifkan kembali. Nah, Pak Nono masih pegang yang Banjarsari. Ketika saya tanya peran Pak Jamalis, itu katanya lah Pak Jamalis itu baru episode kedua ya, bukan bersama Pak Nono. Di ujung sana itu ada Budiman Tasik yang akan mengisi jalurnya Banjarsari yang sudah berangkat duluan. Dan ini penumpang sudah mulai berdatangan ya di terminal Tanjung Priok. Dan kebetulan juga tadi ada rombongan ya, rombongan dari Taruna Pelayaran, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya, STIP ya, kalau nggak salah ya. Itu lagi pada jatah pesiar, jadi banyak banget tadi yang ada di Tanjung Priok. Ini 3E 168 atau 63 ini ya, 163, 3E 163 Tasik Priok. Nah, ini yang tadi lewat dari jauh tadi kelihatan ya, ini mengisi jalurnya Banjarsari yang sudah berangkat. Kemudian saya sendiri berangkat pada pukul 19:22 setelah penumpangnya ada 7. Nah, kembali ke cerita yang tadi, yang Taruna STIP ya, itu tadi sudah banyak sekali yang masuk ya, masuk di bus Budiman 132 ya, tapi kemudian turun kembali dan pindah di Prima Jasa. Prima Jasanya langsung penuh tapi tidak langsung berangkat. Padahal tadi memang cita-citanya sepertinya, kalau nggak salah dari pembicaraan personel itu, mau mencari yang cepat berangkat ya, dan tentunya murah ya, karena yang Prima Jasa jurusan Bandung itu kalau nggak salah itu 90.000 ya. Kalau yang ini
tetap memakai tarifnya Tasikmalaya 120.000. Kalau yang siang itu ada yang setengah dua katanya Pak ya? Nah, memasuki pintu tol kita sudah dihadang sama kemacetan seperti ini ya. Ini kemacetan yang biasa yang terjadi di Yang BT itu katanya setengah dua. Tanjung Priok ya. Kalau ke arah kiri ini menuju ke pelabuhan JICT yang biasanya truk-truk kontainer. Memasuki tol yang cukup lancar ya, cukup kosong, saya memilih untuk berpindah di bangku paling belakang di kabin kecil yang ada kamar kecilnya itu, karena di situ hanya ada 2 sofa besar sekali ya, 2 sofa besar yang ada leg rest-nya, dan saya tidur di situ ternyata lama juga ya, 2 jam atau berapa, sampai KM 72. Jadi memang nyaman sekali di belakang itu, tapi memang masih ada suara klotak-klotek ya, karena memang bagian belakang itu jarang ditempati, jadi kadang-kadang ada barang yang lepas atau apa tinggal ditaruh di belakang saja. Tapi yang pasti ini tidak ada suara lain selain suara mesin dan klotak-klotak tadi ya. Nah, di bangku Sultan ini dilengkapi dengan colokan charger juga. Nah, ini gede sekali ya kursinya seperti ini. Leg rest-nya juga besar. Ruangannya ini besar sekali yang di belakang ini. Sebenarnya kalau misalnya ini di pol dihabisin semua dan diganti bangku mungkin bisa ada 8 bangku. Nah, suasananya seperti ini ya, gelap di belakang tapi nyaman ya, terus terang bikin ketagihan kalau di bangku Sultan di belakang ini. Coba teman-teman lihat, gedenya seperti itu. Ini kalau di bangku biasa mungkin 3, ini cuma muat 2. Pemandangan dari belakang seperti ini, gelap gitu ya, karena memang yang dihidupin cuma lampu temaram biru ini. Dan kami bersama 6 orang ya, kalau nggak salah ini 6 orang, karena yang 1 orang sudah turun duluan. Saya lupa di KM berapa, tapi ini sudah mau menuju ke arah Cipularang. Ini bisa teman-teman lihat jalurnya sangat sepi seperti ini ya, saya kurang tahu kenapa. Mungkin orang-orang sudah settle di Jakarta untuk bekerja sebagaimana sebelumnya, apalagi ini angka corona turun drastis dan orang-orang sudah masuk kerja hampir full 100%. Nah, ini sebenarnya tadi di jalur kiri ya, jalur sebelah kiri ya, ini di pintu tol Cilenyi. Cuma mobil sebelah itu itunya kartu e-tolnya error, mungkin habis isinya ya. Nah, kemudian kita bergeser ke kanan, tapi nggak tahu ini yang mobil depan ini yang Kolbak ini kayaknya nggak mau disisipin ya, padahal masih jauh, terus nyelonong aja ke depan, dan itu berbahaya, bisa serempetan. Nah, di seberang sana itu ada BCB Bogor Tasik ya, Bogor Tasik, bisnya masih bagus. Nah, ini kita menuju naik di Cilenyi Interchange untuk kemudian turun dan masuk underpass, lalu keluarnya di Rancaikek. Kalau yang dari atas itu yang dari arah Rancaikek ya, menuju ke Jakarta. Sebenarnya tadi di Kaliurip juga ada kejadian yang sama, di mana kita sudah ngantri lama, ternyata mobil depannya kehabisan saldo e-tol, jadi sudah terlanjur ngantri panjang di belakang klakson-klakson, kita nggak bisa bergerak dan nunggu yang depan ini bayar e-tol ke petugas. Menyenangkan sebenarnya kalau lewat Cilenyi Interchange ini ya, karena jalurnya sudah jelas. Itu yang ujung sana yang ke arah kiri itu menuju Cibiru Bandung. Kalau yang di atas lagi tadi sebelah paling kanan itu menuju ke Sumedang. Sumedang rencananya akan tembus langsung ke Kertajati, ke Bandara Kertajati, tapi berapa ruas belum selesai menurut teman saya yang menjadi evaluator pekerjaan di sana ya. Dan memasuki ini sudah pukul 23 kurang sedikit ya, memasuki Rancaikek ini seperti peristiwa kemarin, lalu lintas memadat walaupun tidak ada bubaran pabrik.
Sementara yang Tasik Bogor sudah melaju jauh ke depan itu, yang di depan sana itu. Dan kita mengejar dari sisi sebelah kanan menyalip Sugeng Rahayu yang ada di kiri. Dan di depan itu ada Prima Jasa di depan. Ini juga akan berakhir di Tasik atau Garut ya. Ada dua tujuan ke kampung halaman ya. Di sebelah kiri itu ada bis apa tadi ya, Hibah Putra atau apa ya, mungkin bus karyawan, karena itu tidak memiliki trayek khusus. Ini jalur Rancaege. Kalau semuanya ke kanan ini, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau banyak yang ke kanan ini berarti jauh di depan sana ada truk ya, berjalan lambat. Nah seperti ini juga kita tidak bergeser ke kiri karena di depan sepertinya ada yang bikin macet. Oke, di jalur sempit kita mencoba mendahului. Ini jalur Nagrek ya, menuju sebentar lagi menuju ke rumah makan. Nah ini sebentar lagi ambil kanan lagi karena ada sepeda motor. Dan kita terus melaju menuju rest area pertama. Rest area pertama ini nanti kita sampai di sana sekitar pukul 23 ya. Nggak terlalu lambat juga sih. Karena biasanya kalau kemacetannya agak panjang ya jam 12 ke atas sampai di rumah makan, dan itu akan mengalami kepadatan bus yang cukup besar ya, karena di jam itu adalah jam pertemuan antara yang berangkat dari timur dan yang pulang dari barat. Kebetulan ini kita mendahului dari kedatangan yang sebelah timur, kecuali bis-bis yang berangkat di pukul 5 sore itu sudah sampai di rumah makan. Yang 5 sore itu adanya di Banjar dan Tasik. Kalau di Karangpucung itu semuanya di atas jam 6. Di sebelah kiri adalah rest areanya Gabraning Rahayu, ada 4 bus di sana. Nah ini ternyata bis pariwisata ya teman. Ini kita sudah sampai di dekat rumah makan, itu di ujung sana itu barisan BCB ya, yang Tasik Bogor mencoba mencari celah untuk parkir dan istirahat. Dan ini ada bis keluar dan sebentar lagi tempat parkirnya akan kita pakai. Kita masuk. Dan ini yang saya sebut tadi yang berangkat dari timur, sudah kelihatan beberapa ya teman-teman ya, yang dari Banjar dan dari Tasik. Kalau yang Bandung itu berhentinya nggak di sini ya, berhentinya di lain tempat, di Pananjung yang satunya. Nah ini kita ngantri untuk masuk. Padat sekali ya teman-teman. Ini pun jalurnya sudah dibikin 2 tingkat, karena yang di depan sendiri itu sudah bisa dipakai untuk bus, jadi ada baris pertama dan baris kedua. Nah selesai makan kita langsung menuju ke arah Tasikmalaya. Lalu lintas dari timur padat, tapi yang dari barat ini malah lengang. Hanya saja kalau barisan truk ini, terutama yang di tikungan atau tanjakan itu, biasanya tiba-tiba ada yang berada di jalur kita karena mau nyalip gitu ya. Kita harus waspada dan nggak bisa untuk menginjak gas terlalu lama. Ya begitulah
jalur selatan ya, tidak seperti Cipali yang dari 1,5 kilometer aja masih kelihatan di depan ada siapa, itu karena jalurnya lurus. Begitu kosong kita mencoba menyalip berapa kendaraan ya. Ini drivernya Pak Arda, sedangkan kondekturnya Pak Tori. Nah, Pak Tori ini dulu adalah kondekturnya Pak Slamet. Waktu Pak Slamet bawa Karangpucung Priok, nah sekarang Pak Slamet itu bawa dari Tasik ke Cepu, ke timur. Dia memang cita-citanya membawa yang ke sana ya, itu cita-citanya sudah tercapai, cuma dia nggak bisa mangkal di Karangpucung karena poolnya langsung di Tasik. Nah, tadi ini di turunan Nagrek ketemu sama beberapa pesepeda ya, pesepeda malam. Ini sudah lebih dari jam 12. Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman penggemar sepeda ya, ini tolong diperhatikan keselamatan diri sendiri ya. Meskipun ini jalannya lebar ini, tapi kan ini sudah lepas dari pukul 00, itu adalah saatnya bis-bis mengejar ketertinggalan waktu. Jadi dia akan secepat mungkin melintasi jalanan gitu ya. Dan sepeda-sepeda seperti ini yang tidak dilengkapi dengan lampu, yang tidak bisa melihat ke depan, ataupun yang penting itu sebenarnya lampu belakang ya, menandakan bahwa ada sepeda yang sedang melintasi di jalur yang sama. Nah, kadang-kadang sopir kaget tahu-tahu ada sepeda di sebelahnya ya. Kalau masih sempat menghindar dan selamat nggak apa-apa, kalau nggak sempat menghindar kan ya tengah malam ya, itu ya bahaya juga itu. Nah, peringatan buat teman-teman saja seperti itu. Kita sampai di Gentong ini pukul 01.07 dan dari Gentong langsung melaju ke arah Tasik. Sebelum Raja Pola kita ketemu dengan Gapuraning Rahayu R1 berapa lah, 17 berapa itu saya mengingatkan ke beliau, ke bisnya itu untuk memperbaiki lampu belakang ya, karena lampu belakangnya mati dan hidup hanya ketika remnya diinjak. Nah, itu cukup berbahaya ya bagi pengemudi yang di belakangnya, ataupun bagi dia sendiri kalau misalnya pada waktu di area gelap ada yang nyundul itu ya. Sampai di garasi Tasik ya saya ya, ini ada waktu 20 menit dan saya makan bubur kacang hijau sebentar dan kemudian diajak Pak Arda untuk keliling garasi. Ini ada BT3 yang masih standby seperti minggu yang lalu, yang jurusan Tasik Tanjung Priok, dan ini ada BT02 jurusan Tasik Bekasi, 03 ya, yang 02 yang tadi. Nah, ini yang Priok ya. Nah, ternyata menurut Pak Tori itu yang BT itu ya, itu hanya untuk cadangan atau bantuan di Priok selama jelang arus mudik. Tapi setelah itu kembali lagi ke garasi dan tidak beroperasi untuk Tanjung Priok, walaupun stikernya masih ada. Nah, ini gelap sekali teman-teman ya, lampunya nggak ada, lampu-lampu penerangan. Kan bengkelnya di sana. Jadi saya ngikut saja, ngikut Pak Arda. Oh, di sini malahan ya. Kalau di mana saya itu karoseri. Oh, patrol bisa di sana sebelum berangkat. Ya teman-teman, saya pernah ngobrol sama pengemudi BCP ya waktu pulang ke arah timur, bahwa sebenarnya garasi mana bisa begini kalau siang kan merupakan garasi untuk perbaikan karoseri ya, namun cukup lengkap di sana. Dan karoserinya hebat karena untuk jok dia membeli komponen dari Aldila dan dirakit sendiri dengan di cover kain butru yang langsung didatangkan dari Singapura.
Iya, ini yang baru ini. Medium ya. Wah, ini Pak. Ini loh yang mahal Pak. Supra 3 miliar. Iya. Ini Pak Arda mau ambil pesanan freon ya, karena PCB 3S132 itu bocor pipa AC-nya dan freonnya cepat habis, tapi ternyata freonnya sudah diantar duluan. Memasuki jalur Ciamis, Banjar dan Majenang lalu lintasnya cukup kosong ya, jadi kita ambil kanan terus dan kita sampai di tujuan sekitar pukul 3:50. Cukup terlambat karena ternyata di Tasik tadi lebih dari 20 menit ya kita berhenti, dan kapan-kapan saya pengen lihat yang kondisi siangnya ya, tentu diantar oleh personel ya, saya nggak berani kalau sendirian, ini namanya perusahaan pasti punya privasi ya. Oh iya, kembali ke cerita masalah karoseri Manon ya, selain dari jok yang bikin sendiri, kemudian bludernya sendiri, ternyata di sana juga bannya itu khusus ya, artinya hanya ada Bridgestone ya, sama satu lagi saya lupa, itu khusus didatangkan dari pabrik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.